Seorang pria lansia ditemukan tewas di rumahnya. Jasad korban ditemukan tergeletak di lantai. Halo pemirsa, saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 jalan muda 86. Kita ke informasi pertama, pemirsa diduga mengantuk sebuah mobil terguling di tol Jor kilometer 5 arah Kembangan Jakarta Barat. 2 penumpang wanita tewas. Sebuah mobil terguling di jalan tol Jor kilometer 5 arah Kembangan Jakarta Barat. Kecelakaan berawal saat mobil melaju dari arah Pondok Indah menuju bandara. Pengemudi diduga mengantuk menabrak truk hingga terguling. 2 wanita dari 5 penumpang tewas. Sementara penumpang lainnya yang masih satu keluarga selamat. Menabrak kendaraan truk yang sedang berjalan di depannya. Ya, ada korban luka-luka. Ini satu keluarga dalam kendaraan tersebut. 2 meninggal dunia di TKP. Kemudian yang lainnya luka-luka, termasuk pengemudinya yang berinisial AK juga luka di kepala. Kedua korban tewas telah dimakamkan. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang pemotor tiba-tiba terjatuh dan tewas di Jalan Raya Semarang, Solo, Jawa Tengah. Istri korban yang datang ke lokasi histeris. Seorang istri histeris saat mengetahui suaminya tewas di Jalan Raya Semarang, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah warga yang berada di lokasi menenangkannya. Peristiwa berawal saat korban warga Banyumanik sedang mengendarai motor tiba-tiba terjatuh di depan markas TNI Batalion Banteng Riders. Belum diketahui penyebab kejadian ini. Usai peristiwa tersebut, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Karyadi. TND terus ini sekarang sudah dievakuasi untuk di Rumah Sakit Karyadi. Karyadi. Korban berapa orang? 1 orang itu tidak goncengan, itu sendiri ya, dia sendirian. Kejadian ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto melaporkan. Seorang pria yang mengaku anggota polisi meminta uang ke pedagang kelontong di Medan, Sumatera Utara. Pelaku pernah diberikan uang Rp100.000 dengan alasan biaya keamanan. Mas di sini aja dulu. Kok sambil itu? Abang kemana? Dulu bang. Iya, sebentar. Seorang pria yang mengaku anggota kepolisian dari Polda Sumatera Utara meminta uang kepada pedagang kelontong dan percetakan di Jalan Seser, Kota Medan, Sumatera Utara. Enggak usah sini dulu bang. Pemilik toko yang curiga meminta kartu identitas anggota Polri. Dengan alasan tertinggal di rumah, pria tersebut menolaknya. Polda, mana ya? Pemilik toko terus mendesak hingga pelaku akhirnya pergi mengendarai motornya. Dia mau minta duit sama adik saya. Sebelum dia minta duit, saya bertanya dulu, abang dari mana, tujuan abang apa. Dan saya minta identitas dia. Katanya dia ngaku-ngaku orang Polda Sumut. Jadi pada saat abang minta identitas, gimana reaksi dia? Dia langsung takut bang gitu. Beberapa hari sebelumnya, korban sempat memberikan uang Rp100.000 dengan alasan biaya keamanan. Aksi pemerasan ini meresahkan warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Rasid melaporkan. Seorang wanita di Pekanbaru Riau menjadi korban penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan oknum polisi wanita. Dugaan sementara kejadian itu akibat cinta korban dengan adik pelaku tak direstui keluarga. Seorang wanita diduga menjadi korban penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan oleh oknum polisi wanita Brigadir IR di Pekanbaru Riau. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lebam.
Peristiwa bermula saat korban bersama kekasihnya RZ, adik kandung pelaku, sedang duduk di ruang tamu rumah kontrakannya di kawasan Sukajadi, Pekanbaru. Pelaku Brigadir IR dan ibunya tiba-tiba datang ke rumah korban sambil bernada tinggi dan dengan sejumlah anggota BNN. Korban yang ketakutan bersembunyi di kamar. RZ, kekasih korban yang juga anggota polisi, mencoba bernegosiasi namun gagal. Pelaku dan ibunya terus mengejar korban hingga dianiaya. Usai menganiaya, pelaku juga menyekap korban di kamar. Korban juga sempat dibawa ke kantor BNN di Jalan Pepaya, Pekanbaru. Dalam perjalanan, korban kembali dianiaya. Kejadian tersebut membuat korban mengalami luka memar di lengan kiri dan kepala. Dugaan sementara, peristiwa ini merupakan buntut tidak direstuinya hubungan asmara korban dengan Brigadir RZ meski telah 3 tahun berjalan. Usai kejadian, korban melaporkan kasusnya ke Bid Propam Polda Riau. Cepat pacar saya ini membuka pintu dan si polwan dan ibu masuk dalam rumah sambil teriak-teriak untuk buka pintu kamar, gimana caranya dia bisa jumpa dengan saya, dan terjadi keributan besar di depan pintu kamar. Setelah memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti, pelaku Brigadir IR dan ibunya ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik baik dari Propam maupun dari Krim Polda Riau telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan terduga pelaku. Ya. Saudari IDR saat ini sudah berada di tempat khusus terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik kepolisian. Setelah berkas lengkap, oknum polwan tersebut segera menjalani sidang kode etik. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal melaporkan. Viral video seorang kepala desa di Grobogan, Jawa Tengah meminum dan memamerkan botol minuman keras di dalam sebuah mobil. Video tersebut menuai kecaman masyarakat. Sebuah video merekam Fahrudin, kepala desa Saban, Kecamatan Grubuk, Grobogan, Jawa Tengah, yang menenggak minuman keras jenis congyang di dalam sebuah mobil yang sedang melaju. Video tersebut viral di media sosial dan menuai kecaman masyarakat. Saat dikonfirmasi, Fahrudin membantah mengonsumsi minuman keras dalam video tersebut dan mengklaim botol dalam video tersebut adalah botol kosong yang ditemukan di dalam mobil. Sebetulnya itu cuma guyonan dan iseng saja. Itu pun tidak benar, kalau botol itu ada minumannya itu tidak benar. Itu pun juga sudah 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun yang lalu kebetulan saya itu ada undangan di daerah Telawah Juwangi sana, ikutnya Boyolali sana. Nah, terus kebetulan itu di dalam mobil itu ada botol minuman itu, akhirnya guyonan Mbak Lurah guyonan. Pejabat publik tidak sepantasnya melakukan hal yang dapat memancing kontroversi di masyarakat. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. Sopir dan kernet truk distributor kue kering yang sedang mengantar pesanan menjadi korban komplotan begal handphone di Jalan Kebon Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Satu pelaku melukai dengan senjata tajam. Pelaku lainnya merampas telepon genggam korban. Seorang sopir dan kernetnya yang sedang beristirahat di depan sebuah toko kue kering di Jalan Kebon Baru, Cilincing, Jakarta Utara, tiba-tiba didatangi 6 pria yang menggunakan 2 motor. 3 pelaku turun dan langsung merampas HP korban. Salah satu korban yang melakukan perlawanan mengalami luka senjata tajam di punggung. Peristiwa terjadi saat kedua korban baru saja tiba dari Ciamis, Jawa Barat sambil menunggu toko tersebut buka. Nyampe subuh sini, nunggu pintu dibuka, mau masuk, ya nongkrong dulu depan. Dia ngerokok, ngopi-ngopi, ya itu kita pegang, langsung proses. Sebelum pembegalan HP, sebuah mobil yang terparkir di tepi jalan juga dicuri.
Lokasi kejadian rawan tindak kriminal mulai curanmor, jambret hingga pembegalan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Pasangan suami istri terekam CCTV mencuri motor di Semarang, Jawa Tengah. Ironis saat beraksi, sang istri dalam keadaan hamil 6 bulan. Polisi menangkap pasangan suami istri pelaku pencurian motor yang beraksi di Jalan Nakula, Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya pelaku terekam CCTV memantau situasi berupaya mencuri motor. Dalam aksinya, Wafik nekat mengajak istrinya Novita Sari yang tengah hamil 6 bulan. Pelaku berpura-pura parkir dekat dengan motor incarannya. Merusak kunci kontak, pelaku membawa kabur motor dan dioper ke istrinya. Di kantor polisi, pelaku mengaku menjual motor curiannya seharga 4 juta hingga 6 juta rupiah. Kamu nyuri berapa kali? 5 kali, Pak. Di mana aja? Petinus, beton mas, sama Ragosari, udah, Pak. 5 kali itu sama istrimu semua? Iya, Pak. Buat jual berapaan, Mas? Udah, Pak. Buat jual berapaan? Satunya? Iya, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, Pak. Uangnya buat? Ya, kebutuhan keluarga, Pak. Ya tentunya nanti kalau memang yang bersangkutan membutuhkan pelayanan medis, tentu akan kita berikan kesempatan untuk ditangani. Namun yang jelas masalah penahanan ini tentunya menjadi subjektivitas penyidik. Karena ini kan tipologinya adalah pelaku curanmor. Penahanan itu kan konsepnya supaya dia tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Melihat kondisi pelaku dalam kondisi hamil 6 bulan, Polrestabes Semarang akan memberikan jaminan kesehatan kepada pelaku pencurian. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. 2 pemuda terekam kamera CCTV mencuri tabung gas di sebuah warung mie di Cipayung, Jakarta Timur. Akibat peristiwa tersebut, sang penjual mie tak bisa melayani pesanan. Dua pemuda terekam CCTV mencuri sebuah tabung gas dari sebuah warung mie di Jalan Adil, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku menggasak tabung gas berukuran 3 kg memanfaatkan situasi warung yang sepi saat korban sedang sholat. Korban baru menyadari tabung gasnya hilang saat akan menyalakan kompor untuk memasak. Ada bau mungkin di situ berarti ya? Akibat pencurian tersebut, korban tak bisa melayani pesanan. Korban harus meminjam tabung gas milik warung lain di lokasi agar bisa kembali berjualan. Tabung gas hilang, saya tinggal sholat itu. Hitungan detik dah. Pas udah saya sholat, bisa balik ke depan, kok nggak ada nih tabung gas. Terus saya tanya ke yang punya, wah nggak ada, coba lihat CCTV ya. Ternyata itu 2 orang itu yang ambilnya. 2 orang itu yang ambil. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasus tersebut kepada polisi. Kedua pelaku berhasil ditangkap dan kini dalam penanganan petugas. Sebaiknya tidak meninggalkan tempat berjualan tanpa pengawasan untuk menghindari pencurian. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang pria lansia menjadi sasaran amukan warga usai terpergok mencuri di lokasi kebakaran di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Evakuasi pelaku berlangsung dramatis karena dikerumuni warga yang emosi. Seorang pria paruh baya diamankan warga di pos RW 01 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat usai terpergok mencuri sejumlah benda berharga di lokasi kebakaran puluhan rumah warga. Pelaku bahkan sempat menjadi sasaran amukan warga. Pelaku beraksi bersama 2 rekannya saat korban kebakaran sedang mengais puing sisa kebakaran. Pelaku terpergok hendak membawa kabur sebuah velg motor, tabung hidran, penggorengan, dan kipas ventilator yang telah hangus terbakar. Sedangkan kedua rekannya berhasil melarikan diri. Tadi saya ngeliat 2 orang. Dia sendiri. Dia ngambil apa sih, Bang? Ambil pelek sama besi. Belum nemu. Mungkin udah dijual atau kemana nggak tahu saya. Katanya besi udah dijual. Besi saya nggak tahu dijual atau enggaknya, saya belum tahu. Dibawa kemana belum tahu. Pelaku dibawa petugas ke Polsek Menteng.
Sebelumnya, puluhan rumah warga di permukiman padat Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat kompor milik seorang tukang bubur meledak saat digunakan memasak. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Sebelumnya, kebakaran menghanguskan puluhan bangunan rumah padat penduduk dan pasar tradisional di Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa dini hari. Penyebab kebakaran tersebut diduga berasal dari kompor milik seorang tukang bubur. Kobaran api membakar sejumlah rumah warga di permukiman padat penduduk Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat. Banyaknya bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Sejumlah kios di Pasar Kembang Cikini yang berdekatan dengan permukiman warga ikut terbakar. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena sempitnya akses menuju ke titik api. Api pertama kali muncul dari rumah seorang tukang bubur. Diduga kebakaran terjadi akibat kompor milik tukang bubur meledak saat sedang memasak. Mau sholat subuh, ada bunyi teng kebakaran sih, kira-kira saya sih nggak kebakaran, pas dilihat tuh loh kok apa gede gitu. Terus langsung itu rame, terus banjir datang, terus saya udah nggak bisa tahu dari kompor jadi ini bubur yang kebakar ya, terus merembet semua pasar. Akibat terkena ledakan kompor, tukang bubur terluka bakar di tubuhnya. Berhati-hatilah saat memasak, pastikan peralatan aman dan layak untuk digunakan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Sebuah koper ditemukan di depan gerbang utama Polda Metro Jaya. Koper akhirnya dievakuasi dan diserahkan ke Brimo Polda Metro Jaya. Menggunakan rompi, petugas kepolisian mengevakuasi koper berwarna biru dari depan gerbang utama Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Temuan koper tak bertuan tersebut diserahkan ke Brimo Polda Metro Jaya. Saat ini polisi masih mengidentifikasi pemilik koper dan memeriksa isinya. Saat ini sedang dicek ya, kita sedang menyerahkannya kepada Brimob. Nanti akan kita lihat apa yang di dalamnya ya. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Siap. Ya. Oke Pak, makasih Bapak. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian uang ⁇ 500 miliar rupiah terjadi di SPBU di Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pelaku terekam kamera CCTV menggasak tas gaji karyawan perusahaan sawit saat mobil korban antri mengisi BBM di SPBU. Antrian pengisian BBM terjadi di SPBU di Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan. Keramaian tersebut dimanfaatkan dua pencuri. Seorang pelaku mendekati mobil karyawan PT Mitra Ogan yang antri mengisi BBM. Saat pengemudi mobil memberi BBM dalam drigen, pelaku menggasak tas hitam di jok belakang mobil. Aksi pelaku diketahui teman korban yang berusaha melakukan pengejaran, namun pelaku bersama rekannya berhasil kabur mengendarai sepeda motor. Akibat pencurian di SPBU, korban kehilangan tas berisi uang tunai Rp591 juta. Uang lebih dari setengah miliar rupiah merupakan uang gaji perusahaan sawit. Dengan jeligen senilai kurang lebih 50.000. Nah, pada saat melaksanakan pembelian itu, jadi pelaku membuka pintu samping sebelah kiri dan mengambil uang tersebut, langsung melarikan diri dan akhirnya penumpang yang satunya masih di dalam melihat ada uang diambil langsung ikut mengejar. Untuk mengungkap identitas kedua pelaku, polisi meminta keterangan dua korban serta memeriksa rekaman CCTV. Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino melaporkan. Sindikat pencurian 8 mesin ATM yang beraksi di 3 provinsi diringkus polisi. Aksi para pelaku menyebabkan kerugian lebih dari 1 miliar rupiah.
Aksi pembobolan mesin ATM terekam jelas di kamera CCTV. Para pelaku mengincar ATM di lokasi sepi dan hanya butuh waktu kurang dari 15 menit untuk menggasak mesin ATM. Pelaku merupakan sindikat pencuri yang telah beraksi di 8 lokasi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Para pelaku dibekuk dalam pelariannya usai beraksi. Dalam 1 tahun aksinya, pelaku telah mengantongi sekitar 1,8 miliar rupiah. Pelaku spesialis ATM yang sudah merambah di beberapa Polda. Di Polda Jawa Tengah itu ada 4 TKP, Polda Jatim 1 TKP, Polda Jabar 3 TKP. Kerugian 1,8 M. Jadi pelaku khusus pencurian ATM. Pengungkapan Polres Tegal di backup oleh Polda. Salah satu pelaku mengaku mesin ATM dibongkar di sebuah lokasi dengan menggunakan mesin las. Uang hasil pencurian dibagi rata dan habis untuk bermain judi online. Dibagi rata. Terus digunakan uangnya untuk apa itu? Sebagian itu uangnya saya Pak buat judi. Judi udah nggak ada di wilayah kita. Ada tangkap kau. Satu ATM itu berapa menit kok bisa bongkar? Nggak nyampe 15 menit. Dari 7 menit ya. Para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Perampokan sebuah minimarket di Surabaya, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Meski ternyata pistol mainan, pelaku berhasil menakut-nakuti korban hingga menyerahkan uang puluhan juta rupiah. Komplotan perampok beraksi di minimarket di Jalan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur. Seorang pelaku menodongkan pistol mainan kepada kasir. Sang karyawan yang ketakutan menyerahkan uang tunai 23 juta rupiah. Pelaku juga merampas 3 handphone dan puluhan bungkus rokok. Polisi menangkap kedua pelaku 2 pistol mainan serta uang tunai 23 juta rupiah sebagai barang bukti. Damadi Satria Sigit Nugraha telah beberapa kali merampok minimarket dengan modus pistol mainan. Di motor aja, nggak ngapa-ngapain. Oh, joki aja? Ngawasin dia. Mengawasi dan joki? Hanya standby untuk kendaraannya standby. Sebelumnya? Di luar kota? Ada lagi nggak? Enggak Pak, cuma di daerah sini aja. Surabaya, Sidoarjo aja? Surabaya, Sidoarjo ya. Sebagai pengawas dan satu bereaksi di dalam dengan menggunakan senpi, menodongkan kepada korban, setelah itu mengambil barang-barang yang berharga. Antara lain uang, HP. Kedua pelaku ditahan di Mapolsek Gayungan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Seorang emak-emak menjadi korban jambret di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pelaku nekat turun dari motor menggasak kalung emas 14 gram. CCTV merekam penjabretan pada siang hari di perumahan Sabto Raya Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 2 emak-emak berjalan kaki memasuki gang perumahan. Kemudian datang 2 pelaku berboncengan motor, salah satu pelaku turun dan menggasak kalung korban. Korban sempat berteriak dan melawan hingga terjatuh. Kalung seberat 14 gram raib digasak pelaku. Saya pulang, pas posisi pulang itu saya sudah mau masuk gang sebetulnya. Terus kok tahu-tahu ada kendaraan roda 2 dengan 2 penumpang itu berhenti. Sebetulnya sudah kayaknya mau lewat saya, tapi begitu melihat mungkin ya ada target, dia berhenti itu sudah lewat agak di depan gitu. Berhenti terus yang belakang turun menghampiri saya. Cuma saya tidak berpikir bahwa itu jambret ya, karena diketahui dalam setahun terakhir, aksi penjabretan marak di sekitar lokasi yang menyasar emak-emak. Kasus penjabretan ditangani pihak kepolisian sektor Pakis. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Ditolak balikan oleh mantan pacar, seorang sopir mobil ambulans nekat minum racun. Korban dievakuasi ke rumah sakit dalam kondisi kritis.
Faras dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat oleh sejumlah warga usai ditemukan dalam kondisi kritis dengan mulut berbusa. Korban diduga usai menenggak racun serangga di halaman Masjid Raya Sumber. Korban mendapat pertolongan pertama pemberian tabung gas oksigen karena kondisi kritis. Korban mendapat pertolongan pertama pemberian tabung oksigen karena kondisi kritis. Peristiwa terjadi saat korban membuat janji bertemu dengan mantan pacarnya yang bernama Kiki di halaman Masjid Raya Sumber. Korban meminta mantan pacarnya untuk kembali menjalin hubungan cinta dengannya. Namun permintaannya ditolak oleh sang mantan sehingga membuat korban frustasi dan nekat meminum racun serangga yang telah ia siapkan. Warga yang tengah berada di masjid panik berupaya menolong korban. Diajak janjian ketemu. Iya. Di mana? Di Masjid Raya. Terus? Cuma ambil KTP sama ATM. Pulang lagi kan kalau pulang itu naik ke atas lah kejang-kejang saja. Kenapa dia kejang-kejang? Minum baygon. Minum baygon. Alasannya kenapa minum baygon dia? Nggak tahu, itu kritis nampaknya. Hubungan adik dengan dia? Dulu pacaran kita. Mantan pacar. Berarti Korban masih dalam perawatan Rumah Sakit Bayangkara untuk pemulihan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. 4 pelaku ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya seorang juru parkir oleh pengemudi ojek online. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sergap.